semua isu-isu ya yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menurut kami tidak bertanggung jawab, khususnya saudari ET ya, bahwa tidak ada itu yang namanya di situ digunakan sebagai tempat untuk katanya pesta narkoba. Tertangkapnya Gatot Brajamusti seolah membuka luka lama bagi Elma Theana. Dia yang pernah lama berguru di padepokan milik Gatot namun memutuskan keluar sekitar 5 tahun lalu, mau tak mau banyak mengungkapkan pengalamannya selama berada di padepokan. Tak disangka, hal ini membuat orang-orang terdekat Gatot Brajamusti yang juga mengenal Elma selama di padepokan merasa keberatan. Ia membantah jika aspat seperti yang diungkapkan Elma sebagai media antara manusia dengan jin adalah narkoba. Padahal hal serupa juga sempat diungkapkan oleh Reza Artamevia. Pihak Gatot juga membantah jika Elma menggelontorkan banyak uang untuk padepokan. Kemudian setelah berjalan, bahkan setelah perceraian berlangsung, waktu itu Gatot coba pertimbangkan, apakah kamu benar-benar sudah udah pas dengan calon ini si Julianda Barus. Saya tahu persis Julianda Barus. Karena Julianda Barus ini jujur aja, waktu itu dia pengangguran, hutangnya banyak, jujur. Bisa dibuktikan itu. Kemudian ada statement adiknya Elma bahwa Elma habis banyak jual rumah, mobil untuk padepokan. Itu nggak benar. Untuk bayar utang si Jul. Ini saya saksinya, saya saksi hidup sampai saat ini. Saya waktu selama saya di sana, saya itu tidak pernah tahu kalau itu yang namanya barang terlarang. Saya tahu setelah saya keluar dari sana kalau itu barang terlarang. Saya nggak pernah selama saya ngomong, saya selalu bilang kalau yang saya gunakan itu adalah aspat. Karena memang yang diberitahunya adalah aspat. Kalau sekarang sampai terbongkar berarti saya yang ditipu, gitu loh. Jadi bukannya saya yang harus nuntut balik, mestinya saya nuntut balik dong. Karena selama ini saya ditipu. Kenapa nggak ngomong dari dulu sabu? Mungkin saya nggak ada di sana. Kan saya bilang, saya kan jual rumah untuk kebutuhan saya di sana. Kalau misalkan, tapi kan keluarga saya menilainya salah. Jadi saya memang jual rumah saya, waktu itu beli kendaraan. Kendaraannya dipakai operasional untuk padepokan gitu. Tapi kan keluarga saya kan melihatnya nggak begitu. Kalau saya bilangnya ya, kalaupun saya mau sedekah, beli barang-barang, apa segala macam, karena memang saya mau membesarkan padepokan. Jadi kalau keluarga saya yang menilai saya jadi habis-habisan itu hak mereka, karena itu keluarga saya yang menilai. Tapi saya bilang, saya ingin membesarkan padepokan dengan berbuat sesuatu amal baik. Nggak ada. Julianda Barus nggak pernah pakai narkoba. Malah dia sama di padepokan tidak pernah dikasih asmat karena merasa tidak punya uang. Ceritanya begitu. Jadi dia bisa tahu yang mana ada uang yang mana enggak. Julianda Barus kan cuma seorang suami rumah tangga. Dan orangnya baik. Apapun yang dilakukan adik saya waktu di sana itu sepengetahuannya dia, dan itu juga kadang-kadang si Elma juga pergi sendiri. Itu kadang-kadang juga Julianda juga nggak keseringan datang ke situ. Kalau dia bilang dia pakai narkoba, tidak. Karena saya, yang namanya orang narkoba pasti dia akan sembunyi-sembunyi, mau di dalam kamar kayak mau di dalam kamar mandi kalau namanya dia udah menggunakan narkoba. Tapi selama saya tahu Julianda Barus, ini kambing waris saya, tidak pernah saya melihat dia seperti itu. Dalam penggeledahan tersebut tidak ditemukan ya sama sekali yang mengindikasikan adanya ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh saudari ET tersebut. Ya, kalau indikasi itu artinya mengarah, karena boro-boro ditemukan di situ ada sabu-sabu, ya, ditemukan bom, tidak ada sama sekali plastik tempat untuk menaruh sabu-sabu pun tidak ada. Itu sudah mengcounter semua isu-isu ya yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menurut kami tidak bertanggung jawab, khususnya saudari ET ya, bahwa tidak ada itu yang namanya di situ digunakan sebagai tempat untuk katanya pesta narkoba, terus kemudian ada katanya menonton film ya, bahkan dengan ritual membakar sabu, itu tidak ada. Karena kata-kata yang dikeluarkan terkait Gatot Brajamusti dan padepokan tersebut, Elma terancam akan dilaporkan ke pihak berwajib. Namun mendengar rencana pelaporan dirinya, Elma justru tak bergeming. Ia bahkan mengaku bisa melaporkan balik pihak Gatot Brajamusti.
Elma tak gentar lantaran merasa masih banyak hal yang belum ia ceritakan tentang mantan guru spiritualnya dan padepokan. Tolong disudahi, kalau tidak saya sudah menunjuk penasehat hukum untuk melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan pencemaran nama baik. Kecewa sekali. Karena AA tujuannya membantu, bukan apa-apa, membantu. Tetapi justru dipelintir gitu kira-kira. Nggak apa-apa, tapi dipikir-pikir dulu deh. Daripada nanti akhirnya laporan balik kan jadinya nanti bisa jadi tuntutan balik-balikan. Pokoknya saya sih gini loh, saya berbicara itu mengenai apa yang saya alami di sana, itu masih saya rem-rem dalam arti kata waktu berita ini keluar itu saya nggak ada komen selama 1 minggu. Saya lihat perkembangan, mana yang perlu saya bicarakan, mana yang tidak. Cuma masalah aspat itu saya bisa bicara itu kan karena ada pernyataan dari BNN sendiri, dari Teh Reza sendiri mengiyakan masalah aspat. Ya saya hanya bicara masalah aspat dan tidak ada masalah yang lain yang saya bicarakan kok.